Iya kan? Di sana sudah lebih tua marganya. Tapi saya bukan mau mengatakan bahwa orang Papak lebih tua dari Toba, bukan itu. Tapi maksudnya marga-marganya lebih tua, marga Papak dari Toba. Karena pada dasarnya kita kan satu rumpun ya, rumpun Austronesia, tapi percampurannya kan berbeda-beda gitu. Jadi intinya bahwa Toba, Papak, Karo, Simalungun, Mandailing dan Nias ini terbentuk masing-masing sendiri-sendiri gitu loh ya, karena bahasanya berbeda ya. Coba kalau ada orang dari Kampung Opung sana kan, yang belum pernah keluar kota, tiba-tiba diangkat naik helikopter, dibawa ke Salak sana di Papua Barat, nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti, orang Papaknya nggak ngerti dia ngomong apa, dia pun nggak ngerti ngomongan orang Papak di sana gitu. Artinya bahwa persamaannya sangat sedikit bahasanya gitu. Tidak saling mengerti. Berarti tidak memang bukan dari satu rumpun yang terlalu dekat, memang satu rumpun dulu sebagai bahasa Indonesia kan dulu. Tapi itu pun karena sudah percampurannya pun berbeda kan. Jadi Papak adalah Papak, berbeda, dan Toba adalah Toba, beda masing-masing. Kita tidak tahu, mungkin dalam beberapa waktu lagi, nggak terlalu lama, bahwa mereka akan dites DNA sama lembaga Eijkman gitu ya, Papak, Simalungun, Mandailing. Cuman ini yang belum di tes DNA. Kalau Melayu, Karo, Toba sama Nias sudah di tes DNA. Jadi sudah jelas mereka gitu. Nah, kemudian soal Karo tadi, Karo ada C, bahkan secara garis besar tidak sama kita dengan mereka kan gitu, DNA kita, markanya kan. Jadi bagaimana kok dibilang keturunan marga-marga Toba itu dari Cianjur Muda-Muda? Kalau Cianjur Muda pasti tidak sama dengan DNA kita kan. Pokoknya Mbak Anma, kamu kan anak bapak, DNA kamu dengan DNA aku sama, pastikan sama gitu, karena diturunkan kan gitu. Ini nggak sama kok itu, dibilang keturunannya, malah itu ada C itu lebih tua lagi kan gitu. Jadi nggak mungkin sama, dari segi bahasa pun tidak sama gitu. Kalaupun ada persamaan-persamaan sedikit dari segi budaya, itu wajar karena berdekatan, ada interaksi kan begitu, wajar-wajar saja itu. Tapi tidak menjadikan bahwa itu berasal dari Cianjur mula-mula seperti yang ditulis di WM Tegalung. Kemudian mereka ini disuruh pindah kan dulu, orang tua suruh sana. Itu proses urbanisasi lah itu sebenarnya kan. Di Simalungun juga seperti itu. Tapi Simalungun lagi mereka sudah punya sejarah tersendiri yang lebih mapan gitu loh. Karena sudah punya kerajaan. Dari hasil penelitian yang sudah ada, surat yang pernah ada dari dinasti dari Cina, dan kemudian ada situs arkeologi yang sudah dihitung tahunnya itu sekitar abad ke-5. Berarti mereka sudah tua, itu kerajaan Nagoro sudah aja abad ke-5 gitu ya. Artinya kalau di dalam tradisi Simalungun bahwa pendiri kerajaan Nagoro itu adalah Datu Parmanik-Manik, dan itu kemudian menjadi si Damanik ya kan, Damanik. Jadi kalau Damanik dihitung mulai dari situ, kira-kira begitu, dari abad ke-5, gua nggak tahu lagi lebih tua lagi. Maksudnya marganya lebih tua gitu loh. Bukan Bapak mau mengatakan bahwa suku masing-masing sukunya lebih tua, tidak, bukan itu. Tapi secara etnis, secara fisik sama tuanya, tetapi marganya berbeda kan. Jadi untuk membuktikan bahwa tidak mungkin mereka keturunan daripada Toba. Datanglah kita, dibilang itu dari Maliknya, itu jadi Damanik katanya. Bagaimana kok begitu loh kan? Jadi kalau dihitung dari 1500 tahun yang lalu, berarti kita nggak tahu lagi udah berapa generasi Damanik itu. Sedangkan marga Manik sendiri ya 20 generasi, paling banter 25 kalau apa kan. Jadi itulah dulu tentang Simalungun. Mereka sudah punya kerajaan, itu kerajaan Nagoro yang pertama kali tua. Kemudian sekitar abad ke-14 mereka Nagoro itu menjadi dimekarkan lagi menjadi empat kerajaan. Jadi dibilang kerajaan Maropan, kan? Di awal abad 20 bikin tambah lagi 3 menjadi kerajaan Marputu. Ya. Jadi mereka sudah punya kerajaan, mereka sudah punya sistem yang teratur sedemikian rupa. Kita sendiri belum punya, artinya belum punya pemerintahan yang seperti itu gitu. Mereka sudah lebih maju, ya kan, di bidang pemikiran, peradaban gitu ya. Kemudian juga Mandailing. Dulu ketika Belanda mau menetapkan mereka jadi
Batak mereka sudah gugat di pengadilan. Jadi Mandailing sudah menggugat bahwa kami bukan Batak. Dan ternyata putusan pengadilan bahwa mereka bukan Batak, terpisah dari Batak. Nah, itu putusan pengadilan. Jadi kalau kita bilang bahwa mereka Batak itu kita berarti tidak patuh sama putusan pengadilan juga. Nah, kan gitu. Kemudian di Mandailing itu banyak situs-situs kuil, candi-candi, dan kemudian itu berasal ke candi-candi situ banyak berasal dari 9 candi-candi Hindu. Di kita nggak ada candi. Coba dulu, di kita nggak ada candi itu. Bahkan di situ ada ditemukan bertulisan Arab itu dari kayaknya abad ke-8. Dua. Kemudian ada lagi ditemukan di situ bangku dari batu, itu dari zaman prasejarah. Kan gitu. Jadi ini membuktikan lebih tua lagi gitu. Ya kan? Jadi kalau kita mau mengatakan ya, itu dari segi fisik gitu ya, kita sudah bisa terlihat bahwa di sana sudah punya candi dia ber-9. Ya, berarti kita punya peradaban yang maju. Nah, kemudian datanglah Belanda. Bagaimana mengaitkan ini tetap dengan Toba kan gitu. Dibikinlah Tapanuli, Presiden Tapanuli. Sebenarnya Tapanuli itu hanya di Teluk Sibolga itu sedikit ada di Tapanuli. Kira itu jadi Tapanuli. Jadilah ini jadi Tapanuli. Nah itulah caranya Belanda kan supaya menjadi Tapanuli itu. Kemudian hari setelah itu merdeka dibikin Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara kan begitu. Nah, jadi begitu. Jadi Tapanuli itu pun itu dimunculkan istilah Tapanuli setelah gagal membuat Batak mereka, membatakkan mereka. Gitu. Nah, hal dengan Nias. Wah, Nias bahasanya pun satu pun nggak nyambung gitu kan. Kok bilang keturunan kan gitu kan. Raja Siasi. DNA mereka sudah dilakukan penelitian arkeologi lengkap full bertahun-tahun kan. Baru tes DNA mereka pun. DNA mereka 2 macam. OM 1110 dan OB 203. Itu aja. Jadi tidak sama dengan DNA Toba. Jadi mereka bukan keturunan Toba, yakin dan yakinnya. Ya, nenek moyang mereka dari itu kan OP OM 110 dan OB 203 itu kan dari hewannya. Jadi itu sudah final mereka. Jadi kalau kita masih mengatakan seperti itu ya kita sedang bermimpi. Oleh karena itu adalah tugas generasi sekarang, generasi muda, untuk menulis sejarah kita yang ulang. Sejarah kita harus ditulis ulang. Karena sejarah kita banyak dirusak oleh Belanda, dikonstruksi oleh Belanda sedemikian rupa sehingga kita sejarah kita itu menjadi begitu, rusak seperti itu. Jadi kita harus luruskan lagi, harus buat lagi yang ditulis ulang lah untuk mengungkap sejarah kita masing-masing. Saya tetap setuju bahwa kita coba Bapak tidak suka dengan istilah Batak. Jadi Bapak lebih bangga kita orang Toba. Makanya sampai sekarang Bapak tidak pernah mau katakan Batak. Toba di dalam pertemuan berapa macam Toba. Dan intinya Bapak bangga dari orang Toba. Dan juga sejarah kita harus ditulis ulang. Itu pesan atau itu yang Bapak sampaikan sekarang. Tapi ya intinya ya tadi lah, jadi harus kita riset lagi, lagi dari nol lagi terus terus mulainya dengan menyatakan diri sebagai orang Toba lah ya, jangan pakai lagi seperti itu.